Selamat siang anak sekalian, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika untuk hari ini. Untuk materi kita yang akan kita pelajari adalah penggunaan fungsi kuadrat dalam kegiatan sehari-hari. Pada materi-materi yang sudah kita sampaikan yang terdahulu, kita telah mempelajari tentang fungsi kuadrat, kemudian yang terakhir dengan menggambar fungsi kuadrat setelah kita berusaha untuk mencari nilai-nilai dari fungsi kuadrat itu, kemudian kita gambarkan dalam bidang koordinat. Kemudian untuk selanjutnya kita mencoba untuk menyajikan penggunaan fungsi kuadrat pada kegiatan sehari-hari yang sering kita jumpai dalam beberapa hal. Nah, untuk itu yang perlu kita ingat kembali adalah nilai dari diskriminan, kemudian nilai dari sumbu simetrisnya, kemudian dari puncak koordinat dari fungsi kuadrat tersebut. Kita lihat tayangan yang berikut ini. Untuk mengingat kembali gambaran dari grafik fungsi kuadrat adalah titik-titik merah. Yang pertama perpotongan dengan sumbu X, kemudian perpotongan grafik dengan sumbu Y, kemudian garis-garis putus-putus merah adalah sumbu simetrinya, kemudian titik P adalah titik puncaknya. Dari puncak itu tidak selalu di atas, tapi dalam matematika puncak bisa terjadi di bawah. Contohnya itu titik P 2,-9, letaknya di bawah, tidak berada di atas. Nah, kemudian 2 adalah sumbu simetrinya, -9 adalah nilai maksimumnya. Dari nilai maksimum tidak selalu di atas tapi bisa di bawah, sehingga koordinat puncaknya adalah 2,-9. Nah, yang perlu diingat-ingat nanti untuk selanjutnya, gambar grafiknya, rumus fungsinya adalah x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 X, minta maaf, itu sebetulnya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 adalah persamaan atau rumus fungsinya, X sama dengan 2 adalah persamaan sumbu simetrinya. Koordinat puncaknya adalah X-nya sama dengan min B dibagi 2A dan puncaknya adalah negatif D dibagi 4A. Nah, sehingga 2,-9 adalah koordinat puncaknya. Sebagai contoh, diketahui suatu barisan 3, 11, 26 dan seterusnya. Suku ke N-nya dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN ditambah C. Tentukan barisan ke 100-nya dari barisan tersebut. Nah, bentuk suatu penyelesaiannya, bentuk suatu persamaan dari barisan di atas adalah UI digambarkan dengan UI sama dengan AI kuadrat ditambah BI ditambah C, karena ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Didapat persamaan A ditambah B ditambah C. Kalau I-nya 1 berarti A-nya 1 kali A berarti A, 1 kali B, B, 1 kali C, C, sehingga sama dengan 3 bilangan yang pertama. Kalau I-nya sama dengan 2 berarti I kuadrat 4, 4 kali A 4A ditambah B kali
I-nya 2 sehingga 2B itu ada kekeliruan ini mestinya B ini bukan A ini. Nah, kemudian yang minta maaf ini Mas. Nah, diketahui suatu barisan 3, 11, 26 dan seterusnya. Suku ke N-nya dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Tentukan barisan yang ke 100. Nah, penyelesaiannya jika N-nya kita ganti dengan I, maka UI menjadi sama dengan AI kuadrat ditambah BI ditambah C. Didapat persamaan kalau I-nya diganti dengan 1, 2, dan 3 sehingga diperoleh A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 kuadrat kali 1 ditambah C sama dengan 3. Kalau I-nya diganti 2, maka 4A ditambah 2A ditambah C sama dengan 11. Untuk 26, nilai dari 26 itu kalau I-nya sama dengan 3, sehingga 3 kuadrat 9, 3 kali B, 3B ditambah C sama dengan 26. Sehingga didapat UI sama dengan A-nya kita eliminasi dengan cara eliminasi diperoleh 3,5, B-nya 2,5 negatif 2,5 dan C-nya sama dengan 3. Sehingga dengan demikian kalau kita masukkan ke persamaan awal, suku ke 100 adalah U100 sama dengan 34.752. Soal berikutnya, diketahui suatu barisan bilangan 5, 19, 29 dan seterusnya. Suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Tentukan nilai maksimum dari barisan tersebut. Kita perhatikan anak-anak penyelesaiannya. N-nya kita ganti dengan I sama dengan AI kuadrat ditambah BI ditambah C. Didapat persamaan kalau I-nya sama dengan 1, maka 1 kuadrat 1 kali A tambah B ditambah C sama dengan 5. 5 adalah bilangan yang pertama dari barisan tersebut. Kemudian jika I-nya kita ganti dengan 2 kuadrat 4 kali A 4A ditambah 2A ditambah C sama dengan 19 untuk bilangan yang kedua. Nah, dengan cara yang sama kalau I-nya kita ganti dengan 3 diperoleh persamaan 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 29. Dengan menggunakan cara eliminasi nanti akan kita peroleh UI sama dengan A-nya ketemu negatif 2, B-nya 20, C-nya negatif 13. Dengan demikian nilai maksimum dari barisan tersebut adalah Y maksimum menggunakan rumus tadi yang berada di tayangan paling depan adalah min D dibagi 4A. B-nya adalah diskriminan dapat dicari dengan menggunakan rumus B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. B-nya adalah 20, A-nya adalah negatif 2, C-nya negatif 13. Min 4 ini min 4. Nah, 4 kali A-nya negatif 2. Nah, sehingga diperoleh 420 kuadrat negatif kali negatif kali negatif negatif 4 kali 2 kali 13 104 dibagi negatif 8 sehingga diperoleh
diperoleh negatif 396 dibagi negatif 8 sama dengan 49,5. Permasalahan berikut dapat juga kita temui pada kejadian demikian. Nah, seorang sopir mengemudikan mobilnya dengan kecepatan konstan tetap 20 meter per sekon per detik. Tiba-tiba dia melihat orang yang sedang berdiri di tengah jalan yang berjarak 15 meter di depan mobilnya. Sopir tersebut mengerem mobilnya dengan perlambatan 5 meter. Jadi begitu direm tidak langsung berhenti, tetapi kecepatannya berkurang sehingga harapannya di mendekati 15 meter itu mobil akan berhenti sehingga orang tidak tertabrak. Apakah mobil tersebut menabrak orang di depannya? Pertanyaannya begitu. Nah, untuk menyelesaikan ini petunjuknya dalam rumus fisika itu untuk kasus tersebut S jarak mobil sampai dia orang tadi menyeberang dituliskan dengan rumus V0 kali T dikurangi setengah A kali T kuadrat, dengan T adalah waktu dalam detik dari mulai supir tadi mengerem pedal remnya, dan S-nya adalah jarak tempuh pada saat T, pada saat waktu dalam detik. Kemudian V0-nya adalah kecepatan mobil dan A-nya menyatakan perlambatan mobil. Maka penyelesaiannya S sama dengan 20, V0-nya adalah kecepatan mobilnya tadi 20, T-nya tetap yang akan kita cari, kemudian S-nya sementara juga belum ditemukan karena akan kita cari juga. 5/2 adalah A-nya tadi adalah 5 perlambatannya per 2 karena setengah kali A kali T kuadrat. Nah, mobil tersebut berhenti pada saat jarak maksimum, sehingga mobil berhenti pada saat jaraknya dapat dicari dengan menggunakan D per negatif D per 4A. D-nya adalah 20, kemudian 4A, A-nya adalah tadi ini negatif 5/2, sehingga 20 kuadrat 400 dibagi 4 kali negatif 5/2 adalah negatif 10, sehingga 40 meter. Nah, karena mobil berhenti pada jarak 40 meter sementara orang nyebrang tadi berjarak 5 meter di depannya, maka dipastikan orang tadi ketabrak. Nah, meskipun itu tidak diharapkan oleh sang supir, tapi ini bisa terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang berkaitan dengan penyelesaian penggunaan fungsi kuadrat adalah sebagai contoh ini, air terjun Madakaripura terletak di Kecamatan Lumbang, Probolinggo, Jawa Timur. Merupakan salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo, Gunung Semeru. Tengger adalah kaki gunungnya. Tinggi dari air terjun ini adalah 200 meter. Pada suatu hari ada seseorang yang melepas ikan tepat dari atas air terjun. Tentukan berapa waktu yang diperlukan ikan tersebut untuk mencapai dasar air terjun. Ini juga bisa dicari dengan menggunakan prinsip fungsi kuadrat. Nah, dengan jarak tempuh dari ikan tersebut Y sama dengan Y0 dikurangi 24T kuadrat,
dengan Y jarak tempuh dan Y0 adalah tinggi air terjun dan T adalah menyatakan waktu tempuhnya. Maka penyelesaiannya dapat dicari dengan menggunakan 0 sama dengan 200 dikurangi 24 T kuadrat. Nah, sehingga T sama dengan plus minus akan 200 dibagi 24 dalam detik. Karena waktu tidak boleh negatif, berarti harus positif, maka yang kita ambil adalah positifnya aja. Nah, sehingga 200 dibagi 24, akar 200, berarti 2 kali 100, 24, 6 kali 4, 4 dibagi 4, berarti akar 50 per 6 detik. Nah, berikutnya bisa terjadi di sini nih. Jika suatu fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah 3X tambah 5A mempunyai nilai maksimum 0, tentukanlah A. Maka penyelesaiannya anak-anak dapat kita cari menggunakan rumus ini. 0 B kuadrat min 4A kali C, C-nya adalah 5A, A-nya adalah ini A, B-nya adalah 3, min B min 4AC dibagi 4A, 9 dari 3 kuadrat negatif 4 kali 5 20, A kali A kuadrat. Nah, per 4A. Nah, suatu bilangan dibagi dengan bilangan tertentu hasilnya 0, maka bilangan itu bernilai 0 sehingga A-nya sama dengan akar dari 9 per 20. Nah, fungsi kuadrat juga bisa kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, yaitu salah satunya berada pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi bobot. Roket mempunyai rumus dan suatu persamaan Y sama dengan 300T dikurangi 5T kuadrat. A-nya adalah negatif 5, B-nya adalah 300 dengan T dalam detik dan Y menyatakan tinggi roketnya. Nah, jika ekor roket dibuang pada saat mencapai ketinggian maksimum, berapa tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya? Maka ketinggian roket itu pada saat ia membuang bahan bakar, Y buang ketinggian roket pada saat membuang bahan bakar dapat dicari dengan menggunakan rumus D negatif D dibagi 4A. D-nya sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, 4A tetap, B-nya adalah 300, A-nya adalah negatif 5, C-nya tidak ada berarti 0. Nah, sehingga negatif 300 kuadrat 90.000 dibagi negatif 20, negatif bagi negatif positif, sehingga 90.000 dibagi 20 ketemu 4.500. Nah, selanjutnya dengan contoh-contoh di atas, coba anak-anak menyelesaikan soal-soal berikut. Yang pertama, sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan membentuk kurva. Y sama dengan 50T dikurangi 2T kuadrat. Berarti B-nya 50,
A-nya negatif 2 dengan T dalam tinggi dalam meter, T-nya itu tentukan peluru tersebut mencapai ketinggian maksimum, berarti menggunakan Y maksimum sama dengan negatif D per 4A. D-nya tadi sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. Nah, coba kamu di rumah untuk latihan. Kemudian yang nomor 2 caranya hampir sama, tadi juga sudah ada hal yang sama seperti contoh latihan yang nomor 2. Sebuah roket meluncur dengan membentuk kurva mendekati Y, kurvanya sama dengan 400T dikurangi 6T kuadrat, B-nya 400, A-nya negatif 6 dengan T dalam ketik dan Y menyatakan ketinggian roket. Tentukan ketinggian roket maksimum. Nah, demikian anak-anak sekalian untuk materi kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sambil mencoba, kalau ada kesulitan boleh tanya atau boleh belajar kelompok dengan temannya, atau sambil membaca buku yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan kepada semua siswa, dari pengamatan Bapak dan Ibu guru, termasuk saya sendiri, kelihatannya anak-anak cenderung untuk tidak fokus dalam mengerjakan tugas-tugas, termasuk pembelajaran pada kegiatan pembelajaran yang seperti ini. Mudah-mudahan dengan situasi sekarang ini kita semua selalu dijaga kesehatannya, selalu bisa mengikuti kegiatan apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semua, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua meskipun dalam keterbatasan seperti sekarang ini dengan situasi pandemi COVID-19. Demikian dari saya, ada kurangnya saya minta maaf yang besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.